disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru. Oh, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur. Oh, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali dalam program Rema STPI yang senantiasa boleh menjadi berkat bagi segenap umat Tuhan. Mengucap syukur jika pada pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon supaya Engkau menolong kami agar dapat memfokuskan diri dan menyiapkan hati kami dengan baik untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Engkau yang memateraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Pimpinlah kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Renungan pada pagi hari ini saya berikan judul penderitaan Kristus merupakan rencana Allah bagi umatnya. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang penderitaan Kristus, ada maksud Allah yang besar di balik penderitaan Kristus. Ketika kita meyakini dan telah menjadi orang percaya, kita beroleh memiliki identitas sebagai ciptaan baru. Dalam proses perjalanan hidup, kita pasti diperhadapkan banyak tantangan kehidupan, baik tantangan yang sederhana sampai hal yang sangat sulit. Ketika kita menjadi orang yang telah percaya, memiliki identitas ciptaan baru, itu sangat penting. Bagaimana kita mengenali identitas kita sebagai ciptaan baru? Yaitu oleh karena rencana Allah yang mula-mula melalui karyanya dalam penderitaan Kristus. Pada pagi hari ini, ketika kita boleh mendengar berita, kita boleh mendengar banyak acara di siaran TV maupun di media-media sosial, kita tahu bahwa situasi-situasi saat ini di lingkungan kita telah memberlakukan new normal. Pasti banyak pertanyaan, bagaimana kalau kita ketika keluar, kita langsung berhadapan dengan orang yang terindikasi atau terpapar oleh virus COVID-19. Sehingga ini menjadikan kita mengalami kegusaran, bahkan takut, kehilangan pengharapan akan masa depan. Mengapa? Oleh karena apabila terpapar, kita tidak bisa lagi beraktivitas dengan sedia kala, yaitu dengan normal, dengan bahagia, bersama dengan keluarga maupun teman ataupun kerabat yang lainnya. Dengan demikian, kita juga memiliki ketakutan kehilangan akan orang yang kita kasihi, siapapun itu orangnya. Dan itu bisa berlaku juga bagi kita yang mungkin saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan suaminya, mengkhawatirkan istrinya. Ada rasa ketakutan, kekhawatiran yang akhirnya menjadikan diri kita terpaut dalam dosa. Akhirnya kita merasa hidup kita tidak ada pengharapan. Kita lupa bahwa kita memiliki pribadi yang begitu hebat, begitu ajaib, begitu besar namanya. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ketika kita diperhadapkan tantangan kehidupan yang berat? Kita harusnya kembali mengingat bagaimana rencana Allah di balik penderitaan Kristus Yesus bagi umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan bagian ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dalam kitab Injil Matius pasal ke-26 ayat ke-26 sampai kepada ayat 29. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita
boleh membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dalam kebenaran firman Tuhan ini diceritakan satu bagian dari perayaan Paskah. Apabila Bapak Ibu dan saudara sekalian memperhatikan di ayat sebelumnya, yaitu ayat 17 sampai ayat 25, di mana di situ peristiwa Hari Raya Roti Tidak Beragi, ya, itu perayaan keagamaan orang Yahudi, ya, yang disebut juga dengan Paskah. Peristiwa perjamuan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya hampir berlangsung secara bersamaan dengan peristiwa pesta keagamaan orang Yahudi pada saat itu. Ketika saat itu Yesus berkata, duduk dan berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Yang menjadi penekanan di sini adalah di ayat 28. Di sana ditegaskan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik Bapak maupun Ibu, ketika kita melihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan, ada suatu perjanjian. Kalau kita melihat pada peristiwa di mana bangsa Israel dipimpin oleh Musa, Allah berjanji pada waktu itu agar melepaskan suatu bangsa, ya, bangsa pilihan, untuk keluar dari tanah perbudakan, yaitu di Mesir, yang pada saat itu diperintah oleh Fir'aun. Dan Allah menggenapi itu, Allah mengiyakan itu, Allah mengusahakan itu, Allah berinisiatif dan melaksanakan karyanya, sehingga umat Israel boleh terbebas. Maka dari itu kita boleh mendengar bahwa Israel menganggap diri mereka sebagai umat perjanjian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat latar belakang hal tersebut, suatu kemerdekaan, pembebasan adalah hal yang sangat penting. Sama halnya dalam bagian ayat 28 ini, saudara. Di sana dikatakan untuk pengampunan dosa. Dalam arti lain adalah dapat remisi, dapat pengurangan. Kalau kita tahu di masa saat ini mungkin kita mengenalnya dengan remisi, orang yang ditahan menjadi narapidana mendapatkan remisi, dikurangi masa tahanannya. Kemudian kalau kita melihat dalam bagian ayat ini, dalam terjemahan Indonesia Literal Translation, ini menjadi penghapusan, ya. Jadi dihapuskan. Ini menjadi penting, saudara. Dalam pokok bagian pertama ini, yaitu untuk penghapusan dosa. Saudaraku, karya Allah begitu luar biasa. Di dalam penderitaan Kristus ada rencana bagi umatnya untuk menghapuskan dosa. Mengapa, saudaraku? Ketika kita kembali dalam perjanjian lama, di sana orang setiap harus berdamai dengan Allah, harus mempersembahkan korban bakaran, persembahan sebagai pengampunan, penghapusan dosa. Dan itu menggunakan binatang dengan syarat-syarat tertentu. Dan pada perjanjian baru, pada ayat ini, disinilah korban yang sempurna, persembahan yang sempurna dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menggenapi keseluruhan hukum Taurat, sehingga kita
orang-orang percaya beroleh pengampunan, didamaikan oleh Allah. Ini menjadi hal yang sangat penting, saudaraku. Ketika kita bisa berkaca atau merenungkan kembali bahwa pengampunan dosa telah diberikan kepada kita segenap umatnya. Mungkin kita yang sudah percaya, ataupun bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya saudara, bahwa ketika Anda membuka hati bagi Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, boleh membuka hati, mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Ada suatu pengampunan. Mengapa penting pengampunan? Tanpa pengampunan, tanpa didamaikan, kita tidak akan berkenan kepada Allah. Sehingga dengan demikian seharusnya kita, setiap umat Tuhan, dapat mengingat dan melihat kembali penderitaan yang diberikan Kristus, di mana Kristus telah disiksa secara manusia, tubuhnya. Dia harus disalibkan untuk menanggung seluruh dosa kita. Bagaimana? Begitu besar karya Allah dalam penderitaan Kristus Yesus bagi pengampunan dosa, saudara. Tubuhnya yang tergantung di kayu salib sebagai simbol Dia yang tidak berdosa, namun mengalami penderitaan bagi kita manusia berdosa dengan menanggung keseluruhan dosa kita, agar kita memperoleh hidup yang berkenan bagi Allah. Luar biasa, saudaraku. Kemudian ketika kita memahami ini, kita seharusnya kembali sadar mengapa Yesus mengerjakan itu. Yesus telah memberikan teladan bahwa kita diminta untuk mengerjakan bagi kepentingan orang banyak. Kita menderita bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Sudahkah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika di situasi-situasi saat ini, saudara juga memikirkan kepentingan orang lain, bukan mementingkan diri sendiri? Dalam bagian yang kedua, yaitu untuk memberi hidup yang kekal, ayatnya yang ke-29, di sana dikatakan bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ini menunjuk juga kepada hari yang akan datang, adanya pengharapan, adanya kepastian bahwa tubuh kita akan mengalami suatu kebangkitan. Kita memperoleh pengharapan baru. Di sana dikatakan bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ini harus menjadi keyakinan kita yang teguh bahwa kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga, bersama-sama dengan Yesus. Dengan demikian, ini menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan tubuh dan kepastian atas hidup orang percaya berada dalam genggaman campur tangan Tuhan Yesus Kristus. Di sana diartikan tempat yang baru, di mana tempat Yesus berada, di situ kita berada. Saudaraku, apabila kita mengingat kembali tentang janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum ditinggalkan kembali ke rumah Bapa, di sana dikatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 2-3, di sana, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Ini harusnya menjadikan kita memiliki damai sejahtera, tidak memiliki rasa takut yang berlebihan. Dalam bagian perenungan ini seharusnya menjadikan kita tidak mengalami kegusaran hati atau mengalami ketidakpastian dalam menjalani hidup
dan ketakutan akan kehilangan pengharapan, kehilangan orang yang kita kasihi pun kita tidak merasa takut. Kita seharusnya dibawa dalam suatu keyakinan yang teguh bahwa penderitaan Kristus Yesus memiliki tujuan pada rencana Allah yang indah untuk menyelamatkan umat manusia yang mau datang dan membuka hati dan mengundang Tuhan Yesus Kristus masuk di dalam kehidupan setiap kita dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita yang mau membuka hati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah selesai, bahwa Engkau telah menolong kami untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu yang hidup, boleh kami hidupi di dalam kehidupan nyata kami, dalam keseharian kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji